Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara ini. Insyaallah Allah tetap beserta kita. Untuk sebagaimana biasanya taklim kita pada hari minggu ini yang berjudul Nasab yang terputus. Nasab yang terputus itu bagaimana? Contoh nasab yang terputus akan saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau kita lihat dalam suatu cerita Nabi Nuh alaihissalam, pada suatu hari Nuh pernah bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah yang dimintanya supaya Allah menyelamatkan keluarganya. Jadi Nuh meminta kepada Allah supaya keluarganya diselamatkan oleh Allah dari maha bahaya banjir yang amat besar itu. Sampai Nabi Nuh munajat kepada Allah yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 45 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Apa kata Nabi Nuh? Nuh berseru kepada Tuhannya, "Ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Itu munajat Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana akhirnya jawaban Allah tentang permintaan Nabi Nuh untuk minta diselamatkan anaknya? Nabi Nuh berseru kepada Allah, "Ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itu benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Begitulah dia memohon kepada Allah. Tapi Allah jawab. Apa jawab Allah? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun, inni a'izzuka an takuna minal jahilin. Allah katakan, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu bermohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang yang jahil." Jadi Allah nolak. Jangan minta Nuh kepada aku, kerana dia bukan adalah keluargamu. Bagaimana kalau kita jelaskan? Itu sudah jelas anak darah daging Nabi Nuh. Itu anaknya, itu istrinya, dan itu dia keluarganya. Dia anggap Allah itu bukan keluarga. Apa sebabnya? Sebabnya utama karena istri atau anaknya itu menolak misi yang dibawa oleh Nabi Nuh. Misi yang dibawa Nabi Nuh itu adalah misi dari Allah atau risalah Allah dibawa Nabi Nuh. Dia tolak. Maka Allah katakan, dia bukan keluargamu. Dia bukan keluargamu Nuh. Jangan minta tolong kepada aku untuk keselamatan dia. Dia bukan. Jadi yang menentukannya keluarga atau tidak itu akidah. Ya. Akidah. Walaupun itu putra kita, kalau dia menolak dari risalah Allah itu,
berarti bukanlah keluarga kita menurut pandangan Allah. Walaupun itu darah daging kita, dia anggap Allah bukan kerana dia tidak mendukung. Walaupun hubungan apa? Hubungan saudara yang lain juga sama tidak. Kerana tidak mendukung misi atau risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh itu tersebut. Di sini kita juga dapat mengambilkan suatu ikhtibar ya. Ikhtibar atau pelajaran bagi kita semua. Walaupun kakek-kakek kita orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kakek-kakek kita orang maksum ya orang maksum, kalau seandainya kita tidak menurut dia, beda akidah kita dengan dia, walaupun kita punya buku nasab lengkap, sudah diketahui oleh pimpinan, buku nasab kita itu lengkap, Allah katakan bukan senasab, bukan nasab dari Nabi, bukan zuriat Nabi. Kenapa? Kerana kita akidah kita tidak sama dengan dia. Jadi yang menentukan hubungan nasab itu atau menurut akidah menurut darah itu atau nasab itu tergantunglah pada akidah. Samakah akidah kita dengan dia? Kalau sama berarti kita nyambung nasab kita kepada Rasulullah. Tapi kalau seandainya akidah kita salah, Rasul pun tidak mengakui kita sebagai anak cucunya. Kenapa? Yang paling utama akidahnya. Sedangkan Nabi diutuskan Allah itu untuk menyelamatkan umat. Jadi misi Allah yang dibawa Nabi itu. Ya. Nanti pada satu hari, kata nanti ya, di akhirat nanti, kita nanti tidak ada terlepas semuanya. Ya, kita akan bertanggung jawab diri kita pribadi. Ya, anak, baik keluarga dan sebagainya. Ya. Nanti akan mempertanggungjawab tentang pribadi itu. Jadi kita nanti nafsi-nafsi namanya. Jadi di sini saya harapkan ya, jangan kita terlalu minta dia hanya sekedar nasab saja, tapi cobalah kita itu dengan akidah. Ikutilah dia. Ikutlah Nabi Muhammad tu. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Muhammad itu terdapat contoh yang terbaik. Itu yang kita ikuti. Apa yang dibawanya kita laksanakan. Apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Itu yang paling utama. Ya, jangan hanya sekedar hubungan darah saja. Hubungan darah saja tidak dapat memberi apa-apa. Nabi Muhammad juga pernah menyampaikan dengan dakwahnya kepada keluarganya dari dari keluarga Bani Abdul Muttalib namanya dulu. Ketahuilah, yang kubawa ini belum pernah dibawa oleh orang Arab yang lainnya. Ya, nanti kalau kalian semua tidak mau mengikuti aku tidak dapat mempertanggungjawabkan kalian di hadapan Allah. Sedang tugas aku hanya menyampaikan saja risalah Allah. Jadi begitu. Jadi kita jangan untuk bagi yang nasab, jangan kita terlalu bangga walaupun kita punya buku nasab lengkap ini. Ya, buku nasab, tapi bisa nasab kita terputus kalau kita tidak mendukung misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, itu untuk diketahui. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar hubungan darah, ya, bukan hanya sekedar hubungan darah, hubungan biologis saja, yang terutama hubungan akidah. Jadi dalam surat lain Allah katakan juga, di dalam surat 52 ayat 21 jelas, orang-orang yang beriman itu diikuti anak cucunya. Jadi kalau betul-betul anak cucunya mengikut dari jadinya atau kakek-kakeknya, insya-Allah akan selamat. Itu ya. Jadi di sini saya sampaikan sesuai dengan apa yang dinasihatkan Allah kepada Nabi Nuh, ya. Bisa yang nama keturunan itu hubungan darah bisa terputus kalau akidah tidak sama. Jadi terputusnya hubungan darah kena akidah berbeda untuk kita ketahui semua. Jadi di sini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.